Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Ulqaimah dengan NIM 22201513116. Di sini saya akan menyelesaikan tugas statistika UJT yang diampu oleh Ibu dosen saya Amalia Kusna, MPD. Uji tes sendiri itu berfungsi untuk membandingkan rata-rata dua sampel dan ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Nah, uji tes sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, satu sampel atau one sample t-test. Yang kedua, dua sampel atau two sample t-test. Yang pertama yaitu satu sampel atau one sample t-test. Nah, uji satu sampel ini digunakan untuk membandingkan rata-rata satu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Yang kedua yaitu dua sampel atau two sample t-test. Nah, dua sampel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sampel berpasangan atau dependent sample t-test. Dependent sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun dua kejadian yang berbeda. Yang kedua yaitu dua sampel bebas atau independent sample t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan, yaitu dua subjek yang berbeda. Nah, di sini kan sudah disajikan satu kasus, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrated and discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode integrated and discovery berbasis teknologi, dan kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Nah, datanya sudah disajikan di bawah ini, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Apakah data memenuhi uji prasyarat? Jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara kedua kelompok tersebut? Nah, pada kasus di atas itu menggunakan uji dua sampel atau two sample t-test. Nah, pada uji dua sampel ini bisa menggunakan tiga cara. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas itu biasanya untuk mengetahui apakah data berasal dari distribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk menentukan perbedaan varian antara dua kelompok atau lebih. Yang ketiga yaitu dua sampel bebas atau independent t-test. Independent t-test ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua grup, yaitu yang tidak saling berpasangan. Nah, pada data view kita masukkan dua data kelas tadi. Yang pertama kelas kontrol, yang kedua kelas eksperimen. Setelah dua data kelas tadi dimasukkan, kita ke variabel view. Yang ini kita ganti kelas kontrol. Yang ini kita ganti kelas eksperimen. Nah, untuk desimalnya kita nolkan. Ini kita scale, juga scale. Sudah, untuk mencari normalitas, yang pertama kita pencet analis, terus deskriptif statistik, lalu ekspor. Untuk kelas kontrol kita ke dependent, kelas eksperimen juga ke dependent.
Lalu kita plot, kita centang normality, terus continue, lalu oke. Kita tunggu saja. Nah, tadi untuk uji normalitas yang dari aplikasi SPSS kita tempelkan di sini. Lalu untuk uji normalitas sendiri itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, dan memiliki kriteria yaitu jika signifikan lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima. Yang kedua, jika signifikan lebih kecil 0,05 maka HO ditolak. Nah, untuk kelas kontrol sendiri nilai signifikannya yaitu 0,200. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data output uji normalitas data prestasi belajar kelas kontrol memiliki nilai signifikan yaitu 0,200 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan HO diterima dan data hasil prestasi belajar memiliki distribusi normal. Nah, untuk kelas eksperimen sendiri nilai SIG-nya juga 200 ini. Maka dapat disimpulkan juga bahwa data prestasi belajar kelas eksperimen memiliki nilai signifikan yaitu 0,200 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan HO diterima dan data hasil prestasi belajar memiliki distribusi normal. Jadi antara dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki distribusi normal dan HO diterima semua. Untuk kesimpulan dari uji homogenitas, tadi yang dari aplikasi SPSS kita tempelkan di sini lagi, sama seperti yang normalitas tadi. Nah, untuk uji homogenitas itu menggunakan Levene statistik. Kriteria pengujian homogenitas yang pertama yaitu jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka varian data adalah homogen dan HO diterima. Yang kedua, jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka varian data adalah tidak homogen dan HO tidak diterima. Untuk kesimpulan dari homogen sendiri, kita lihat dari nilai SIG-nya yaitu 0,862. Dapat ditarik kesimpulan yaitu nilai signifikan dari homogen adalah 0,862 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan varian dari dua kelompok adalah homogen. Kita sudah mencari data normalitas, kita sekarang mencari data homogenitas. Untuk data homogenitas itu datanya ditumpuk seperti ini, dua kelas ditumpuk seperti ini. Lalu pada kelas kontrol kita beri kode A, kita kode 1, kita tarik aja. Untuk tadi kan kelas kontrol kita kasih kode 1 sampai angka 25 ini yaitu nilai 60. Yang kelas eksperimen kita kasih kode 2 dari nilai 85 sampai 85. Nah, untuk mencari
homogen sendiri, yang pertama kali kita ke variabel view. Ini kita kasih prestasi belajar. Ini kelas. Desimalnya kita nolkan. Terus tabelnya kita kasih hasil belajar. Ini kelas. Ini kita ganti. Luasnya kita ganti, ini 1, ini kelas kontrol. Ini kelas seperti ini. Ini kita center semua, skala semua sudah. Nah, untuk mencari homogen sendiri kita pertama analyze, lalu compare mean, one way ANOVA. Untuk hasil belajarnya independen, ini ke faktor, lalu option, homogeneity kita centang. Ini untuk hasil homogennya. Mencari uji T. Nah, untuk data uji T sendiri itu seperti data homogenitas, seperti ini ditunggu. Yang pertama kita masuk ke analyze, lalu compare mean, lalu independent sample test. Setelah itu lalu untuk hasil belajar ke tes variabel, yang kelas ke grouping variabel. Nah, setelah itu define variabel, ini 1, ini 2, lalu continue, lalu oke. Nah, ini untuk hasil uji T. Selanjutnya kesimpulan dari uji T. Nah, uji T sendiri itu memiliki kriteria pengujian, yaitu tolak HO jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P value lebih kecil dari alfa. Nah, kesimpulannya yaitu diperoleh nilai T hitung yaitu 3,983 dan P value-nya 0,31. Untuk alfanya 0,05 dan dB sama dengan N dikurang 2 sama dengan 43. Untuk T tabel 0,05, 0,43 sama dengan 3,983. Maka HO diterima. Terima kasih dan sekian dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan.
dalam penjelasan dan pengerjaan statistika uji T ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.